Jadi di sini kami akan melaksanakan untuk tugas akhir pada percobaan 7 yaitu Fortinet. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aditya Johansa, NPM 221010139. Saya Givira Zahra Sofa dengan NPM 221506127. Saya Ahmad Faruk Sigani dengan NPM 221506129. Saya Reza Malendi dengan NPM 221506149. Saya Laurentius Nicholas Kusarines dengan NPM 221506109. Saya Nanda Perliani Putri dengan NPM 221506119. Oke, kita akan membuat topologi untuk percobaan A, di mana Fortinet disambungkan ke PC 1 yaitu LAN pertama, kemudian ke PC 2 DMZ, kemudian ke PC 3 jadi WAN 1. Kita langsung ke kabelnya dulu. Oke, jadi untuk dari Fortinet ke DMZ itu ke PC yang sebelah sini, jadi colok WAN 1. Kita lihat di Fortinetnya di WAN 1 PC yang sebelah sini, kemudian WAN 1 PC yang sebelah kanan. Oke, sudah lihat di sini LAN 1 sudah terkoneksi, DMZ dan WAN 1 sudah terkoneksi. Oke, setelah kita menyambungkan LAN ke FortiGate 60F, kita di sini ingin mengubah IP-nya secara manual. Caranya kita ke menu, terus kita lihat view network connection. Oke. Nah, lalu kita ke Ethernet, network kabel. Lalu kita ke properties. Lalu kita ke internet protocol version 4. Nah, kita ubah yang awalnya obtain an IP address automatically ke use the following IP address. Di sini kita ubah IP addressnya secara manual, misalnya 192.168.1 lalu lalu 1. Untuk subnet masknya 255.255. Lalu untuk di bawahnya samain aja, use the following DNS server addresses. Lalu kita pencet OK, close. Nah, setelah itu kita buka browser, kita cari akses halaman Fortinet dengan linknya https dua slash 192.168.1.99. Nah, di sini kita masukkan username dan password ya, dengan username-nya itu admin. Lalu passwordnya itu Unila Jaya. Nah, di sini kita telah masuk ke dashboard Fortinet. Nah, di sini kita akan mengatur interface dan IP address WAN dan DMZ. Nah, lalu di sini dari dashboard ini bisa kita lihat, kita akses menu network di sini. Di sini network, lalu ke interface. Nah, lalu kita pilih DMZ untuk edit. Oke, di sini bisa kita lihat di halaman interface. Di sini FortiGate 60F, di sini kita bisa melihat LAN satunya terhubung. Nah, lalu DMZ-nya terhubung, lalu WAN satunya juga terhubung. Nah, setelah itu kita akan memilih DMZ untuk
mengkonfigurasikan addressing mode, IP net mask, dan administrative access. Edit. Oke, di sini untuk IP net mask-nya harus kita ubah secara manual. Akan tetapi untuk bagian yang keempat ini harus arah angka 1. Berarti ini defaultnya 11, kita ubah ke 15. 15. Nah, untuk 255 default gateway net mask-nya ini tetap sama, tidak bisa dirubah. Lalu di sini administrative ping itu harus kita aktifkan. Nah, mungkin di sini default dari IP-nya 172.1.11.1. Di sini bisa kita ubah. Misalnya saya ingin 192, lalu di sini 10, di sini tetap 12, lalu di sini 1. Nah, untuk netmasknya tidak usah berubah. Lalu di administrative access kita hilangkan yang tidak perlu, kita hanya menyalakan ping saja gitu. Lalu kita klik OK. Nah, sudah berubah. Oke, lalu setelah kita mengkonfigurasi DMZ dan 11, bisa kita lihat di sini untuk DMZ dan 11 itu telah terhubung ke PC server, dan juga untuk port-portnya itu masih menyala gitu. Untuk LAN 1, DMZ dan 11 masih menyala. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi IP address pada DMZ, di sini kita perlu membuka dulu properties dari Ethernet 2. Kemudian kita ke IP version 4. Di sini properties, kita konfigurasi IP-nya secara manual. Di sini kita masukkan 15.3. Kemudian subnet mask-nya sama 255. Kemudian untuk default gateway-nya 15.1. Kemudian kita OK. Masuk ke PC kedua, ini ke properties dari Ethernet 2 tadi sama aja, IP versi 4. Kemudian ini kita isi dengan oke, 192 10 12 4. Kemudian default gateway-nya subnet mask-nya seperti itu. Kemudian default gateway-nya belakangnya 1. Oke, sudah. Oke, tadi setelah melakukan konfigurasi pada IP, sekarang kita untuk mengecek IP-nya sudah ada atau enggak, itu melalui command prompt sini. Kita ketik command ipconfig. Dan di sini sudah tertera bahwa IP versi 4-nya 15.15.15.3. Dan untuk yang di WAN-nya sama kurang lebih ininya. Kita pakai IP config. Dan di sini sudah pas, belakang yang 4 tadi 192 10 124. Oke, jadi di sini kami akan menambahkan firewall policy. Jadi yang pertama itu kita, karena belum ada, kita create new. Setelah itu kita beri nama. Yang pertama itu kan yaitu adalah internal to DMZ. Internal to DMZ itu incoming interface-nya itu adalah interface sumber, yaitu dari internal. Outgoing-nya itu adalah destination-nya, interface-nya yaitu DMZ. Kemudian source-nya di sini kita membuat source baru yang namanya tuh dari menggunakan address, dia internal. Kemudian tipenya dia pakai subnet aja, dia internal tadi 192, IP-nya 168.1.0/24. Terus interface-nya itu internal, terus kita oke aja. Oke, kita pakai yang ini. Setelah itu yang ini kita pakai lagi. Ini adalah DMZ, berarti kita bakal ke destination address-nya itu DMZ. Nah, namanya itu tipenya kan subnet. Kemudian IP-nya berapa? 15 ya. 15.15.15.0.
24 karena dia tadi ini untuk yang network addressnya. Kita tabnya itu DMZ, kita oke kan. Oke, sudah. Nah, itu kita pakai yang DMZ. Nah, schedule-nya kita always, service-nya di sini kita mau HTTP, FTP dan ping. Ya, ping aja sebenarnya sih. Ping aja mungkin. Kita oke. Kecepatan. Sorry, kita edit ulang. Kita edit. Nah, ini kita accept. Optionnya kita accept. Setelah itu kita oke. Nah, oke, setelah itu kita buat internal 211. Nah, kita bikin lagi namanya internal 211. Ada tidak? Internal 211. Nah, outgoing interface-nya internal, outgoing-nya itu 11, source-nya itu kita pakai tadi itu internal yang kita pakai ini, kemudian destination-nya ini 11-nya coba kita cek dulu. Kalau mau edit kita pencet ini, kita pencet ini, dia subnet 11. Kita oke kan saja. Nah, oke. /24. Oke. Ya, itu. Schedule-nya AW, service-nya karena kita cuma mau ngeping. Jadi kita buat ngeping aja. Ping kita accept ya. SSL NAT-nya. Kemudian SSL inspection-nya kita no inspection aja. Terus kemudian kita oke. Nah, ini kan untuk internal 211 to DMZ. Sekarang kita bikin lagi satu itu DMZ to internal. Nah, interface awalnya itu di internal. DMZ, going-nya itu internal, source-nya itu tadi kita pakai yang udah kita buat tadi yaitu internal DMZ ya. DMZ, destination-nya itu internal yang ini. Udah always accept service-nya kita kayak ping aja, all aja lah. Kita accept, setelah itu NAT aman, oke. Kita oke saja. Setelah itu kita buat yang DMZ 11, namanya DMZ 11. Oke, DMZ terus outgoing-nya 11, source-nya itu DMZ juga, kemudian destination-nya itu 11, always service-nya itu ping, service-nya itu ping, kita accept, kita oke. Kemudian bikin lagi 11 to internal, belum ada, ya ada deh. 11 to internal. Incomingnya dari 11, outgoingnya dari ke internal, ya kan? Ya, source-nya itu 11, destination-nya itu ke internal. Mana internal? In schedule-nya always, ininya ping, kita accept aja, terus kita oke kan. Satu lagi kita buat yang apa? 11 to DMZ ya. 11 to DMZ lah. Nah, interface outgoing, incoming, outgoing, source-nya kita pakai 11. Kemudian destination-nya kita pakai apa? DMZ. Ya. DMZ, schedule-nya always, service-nya kita karena cuma mau nge-ping, ya udah ping aja. Accept tentunya, kita oke. Nah, di sini sudah dibuat ada 6 firewall policy yang sudah dibuat, yaitu mulai dari DMZ to internal, DMZ to 11, internal to DMZ, internal to 11, 11 to DMZ, dan 11 to internal. Oke, khusus untuk PC LAN itu di bagian Internet Protocol version 4
Itu dari yang awalnya tadi yang ini itu kita ubah ke DHCP obtain IP address automatically. Baru kita nanti bisa meng-ping dari sini ke PC lainnya. Baiklah, untuk IP Ethernet 2 itu ada 192.168.1.110. Ini dikarenakan kita memakai DHCP. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk ping dari LAN ke DMZ. DMZ memiliki IP address-nya 15.15.15.3. Oke, di sini dapat dikatakan bahwa ini berhasil karena dia mengirimkan sebuah paket ke DMZ. Baiklah, di sini kita akan mencoba untuk ping dari LAN ke WAN. Ping 192.10.12.4. Ya. Oke. Di sini bisa dikatakan berhasil karena dia mengirimkan sebuah paket ke WAN. Oke, sebelum melakukan ping kita perlu mematikan dulu firewall di setiap PC dari DMZ, WAN juga. Di sini untuk mematikan firewall perlu ke Windows Defender Firewall. Di sini ada tombol untuk mematikannya. Kemudian di checklist ini yang turn off. Kemudian di OK kan. Oke, untuk melakukan ping ke PC WAN, kita tinggal memasukkan saja perintah ping, kemudian memasukkan IP-nya. Di sini 10.12.4. Di sini sudah menunjukkan berhasil melakukan ping ke PC WAN. Sekarang untuk melakukan ping ke internal dari DMZ, tinggal memasukkan IP si internalnya. Di sini ada reply-nya yang menunjukkan kalau bisa melakukan ping ke PC internal. Oke, selanjutnya karena firewall di PC internal sudah mati, kita coba ping ke PC internal. Berhasil. Oke, ping ke PC internal berhasil. Kemudian kita coba ping ke DMZ. Ping 1.15.15.15.3. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya percobaan B, di mana ada skenario Fortinet dari WAN ke router dan ada PC-PC serta Fortinetnya. Di sini dari Fortinet LAN satunya udah, kita ke base PC, dan LAN 2-nya ke klien, nantikannya ke klien, dan WAN 2-nya ke router, dan dari router ke PC TP-Link. Oke, selanjutnya kita akan melakukan connection kabelnya, dimana yang pertama ada dari router TP-Link Ethernet 1 itu ke WAN 2 di Fortinet. Oke, ini ke selanjutnya ini untuk PC klien, connect ke TP-Link di Ethernet 2. Oke, sudah. Ini klien ke LAN 2 3. Oke, jadi kalau PC klien yang connect ke LAN 2 sama ke LAN 3. Ini ke LAN 3. Setelah di sini LAN 2 terkoneksi, WAN 2 terkoneksi, LAN 3 lagi ongoing. Oke, selanjutnya kita reset. Oke, setelah router dihidupin, kita reset. Ada tombol reset di sini, kita tusuk pakai jarum sampai lampunya berkedip yang di depan. Oke. Nah, jadi sekarang kita connect ke WiFi TP-Link-nya menggunakan password 116.111.165 dari bawah gitu. Kita masuk ke TP-Link WiFi net. Lalu next, passwordnya apa ya? Admin ya? Admin. Kemudian next, pilih repeater, lalu ininya Indonesia.
Indonesia, lalu ini kan Bukan. Scan dulu. Scan dulu. Scan. scan dulu. Oh iya, kita scan terus kita cari yang ketiga. Nah setelah muncul kita connect. Nah masukkan dia di sini SSID-nya Vira, terus MAC address-nya, lalu ini udah pas passwordnya. Capek banget. Passwordnya capek banget. Capek banget. Customize. Nah customize udah kan? Udah. Next. Lalu kita finish dan nunggu sistemnya rebooting. Nah setelah di rebooting muncul dashboardnya seperti ini, ada IP addressnya 192.168.73. Lalu sekarang kita langsung kita network scanning. Ini. Terus kita start. Kita nge-scanning dari 192.168.73.0 sampai 192.168.73.254. Start. Nah, kita tunggu sampai scanningnya selesai dan muncul IP address TP-Link-nya. Setelah berhasil scanning, di sini tampil WiFi TP-Link-nya dengan IP address 192.168.73.83. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 yaitu Fortinet configuration. Dimana di sini kita pertama masuk ke network, terus interface. Nah di WAN2 ini kita edit. Di sini addressingnya mod, kemudian IP net mesh-nya kita ganti 73 sesuai sama yang di TP-Link tadi. Terus oke. Lanjut ke static root-nya juga kita edit. Ganti ke 73. Oke, udah 73.83 terus oke, selesai. Selanjutnya di sini kita masuk ke firewall policy. Untuk membuat baru kita create new, terus kemudian sini name-nya kita kasih internal to 12, incoming interface-nya internal, outgoing interface-nya 12, kemudian source-nya kita pilih all aja, terus destination-nya all, kemudian service-nya all, kemudian kita accept aja, kemudian oke. Lanjut kita create new lagi, name-nya kita pilih 12 to internal. Internal, incoming face-nya 12, outgoing-nya internal, kemudian source-nya kita pilih all, destination-nya all, service-nya juga all, kita accept, terus oke. Di sini dari PC klien yang kehubung jadi LAN 2 itu dia udah bisa terhubung ke internet di sini. Di sini tandanya sudah terhubung, dan kalau kita kunjungi salah satu situs sudah bisa dikunjungi di sini ITB. Dan untuk klien yang sudah terhubung ke LAN terhubung ke LAN 3 di sini, ini bisa kita cari aja, sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang melakukan ping dari LAN 2 ke WAN 2. Di sini kita masukin IP dari WAN 2 ya. Dan di sini sudah ada reply-nya yang berarti ping telah berhasil. Kemudian kalau dari LAN 3 juga sama aja. Kita tes. Dan di sini ada reply yang menandakan kalau berhasil melakukan ping. Oke, sekian saja dari kami.
Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum